Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis Reswaragian Investa. IHSG rebound dari perdagangan kemarin dengan ditutup menguat di level 6.100. Untuk membahas arah gerak indeks harga saham gabungan, kita telah bersama dengan Kiswoyo Adijo, Head of Investment Reswaragian Investa. Mas Kiswoyo, selamat sore. Ya, selamat sore. Oke, Mas, kalau kita lihat pergerakan indeks ditutup menguat 0,81% ya. Seperti apa analisis dari Anda terkait dengan pergerakan indeks hari ini? Apakah ada katalis khusus yang kemudian mendorong bergeraknya indeks kita, atau mungkin ada hal lain kemudian harus diperhatikan? Hari ini saya lihat kebanyakan mungkin saham dari komoditi, yaitu dari komoditi terutama batu bara dan CPO itu meledak banget. Jadi mereka hari ini banyak yang terbang banget. Itu berkaitan juga dengan pernyataan, kita kan tahu bahwa coal atau batu bara itu dimusuhin berkaitan dengan go green yang dicanangkan oleh Eropa. Tapi ternyata Inggris sebagai salah satu negara di Eropa yang mencanangkan go green, malah akhirnya mereka kemarin menghidupkan kembali pembangkit listrik batu bara mereka. Karena harga gasnya naik sehingga untuk pembangkit listrik mereka sampai kekurangan listrik. Dan itu juga di Cina pun mereka mencoba mengurangi pemakaian batu bara mereka untuk pembangkit tenaga listrik, malah yang ada mereka juga kekurangan listrik. Sehingga itu memicu euforia, menyatakan bahwa ternyata coal itu masih dibutuhkan banget, tidak bisa semudah itu dikurangi dalam waktu cepat gitu kan. Jadi untuk mengurangi pemakaian coal itu harus dibikin pembangkit listrik lain yang mungkin butuh waktu 3-5 tahun lagi gitu kan. Jadi mungkin menariknya adalah orang-orang sadar akhirnya coal ini memang tidak bisa disingkirkan dalam waktu singkat, disingkirkan begitu saja dalam waktu singkat nggak bisa. Terus juga berita kalau CPO itu kan selama ini CPO dijelek-jelekan oleh Eropa dan Amerika, dibilang merusak lingkungan, tapi ternyata kalau itu dibakar sebagai biodiesel, CPO itu adalah lebih baik efeknya lebih tinggi daripada minyak jagung atau minyak kedelai yang dibakar untuk mengurangi efek emisi gas rumah kacanya gitu. Jadi itu kayak hadiah buat Indonesia, kebetulan Indonesia adalah penghasil CPO terbesar di dunia juga. Terus juga untuk batu bara kita juga salah satu penghasil terbesarnya juga, sehingga itu memicu kayaknya saham komoditi jadi ikut naik semua itu gara-gara dua pernyataan berita itu. Dan juga kalau kita lihat memang IHSG sudah terlihat banget ada penjaga, jadi sudah ada support kuat level psikologis 6.000 tapi susah untuk menyentuh level 6.000 saat ini. Mungkin terlihat kayak ada supportnya di area 6.050 sampai 6.100 ya. Jadi kalau turun di bawah 6.100, begitu mendekat 6.050 bisa dia buru-buru akan kembali naik ke atas gitu. Jadi memang momennya pas banget, ada berita CPO, berita batu bara, terus memang IHSG-nya kemarin sudah mendekati level supportnya dia, sehingga sekarang mental lagi, balik lagi ke atas gitu. Ya, artinya selain isu sentimen komoditas, ada juga terkait dengan saham batu bara yang kemudian menopang pergerakan indeks harga saham gabungan. Kalau hari ini ditutup di zona hijau, Mas Kiswoyo, kalau besok kira-kira prospeknya akan seperti apa? Apa yang kemudian harus diperhatikan? Apakah sentimennya masih sama atau mungkin ada juga yang harus kita lihat untuk besok hari? Besok itu mungkin masih akan naik, jadi mungkin akan mendekati level 6.200, karena kita tahu kalau level psikologisnya 6.000, yang di atas itu adalah 6.500, garis tengahnya ada 6.250. Tapi kalau IHSG bisa menembus 6.250, bisa di atas 6.300, biasanya dia akan mendekati ke arah 6.500. Kebetulan besok adalah akhir bulan, jangan lupa tanggal 1 Oktober itu akan ada perubahan bobot IHSG yang berkaitan juga dengan free float. Jadi saat ini kan bobot IHSG adalah 100% pakai market cap, itu IDX sudah mulai merubah, baru dipakai sekitar 30% dulu, sistemnya tidak langsung 100% pakai market free float. Jadi mungkin akan ada hari Jumatnya itu mungkin akan ada sedikit perubahan. Jadi kayak Astra Internasionalnya yang salah satu naik tinggi hari ini adalah karena bobot dia akan bertambah kalau berdasarkan pakai free float gitu ya. Terus mungkin kayak ada dibatasi juga bahwa kayak BCA kan seharusnya bobotnya sekarang hampir 11%, 10% lebih, di bobot baru nanti akan dikurangi maksimal hanya boleh 9%. Jadi BCA dan BBRI nanti bobotnya akan sama di level 9%, BBRI bobotnya akan naik juga dari level 7% ke arah 9%. Astra mungkin juga akan naik karena free float itu cukup besar, jadi BCA yang mungkin turun gitu. Jadi memang ini kan ada perubahan pembobotan ini mungkin akan menarik ya untuk besok. Jadi mungkin kayaknya fund manager berusaha sebisa mungkin mengatur ulang portonya dulu lah, menyesuaikan dengan bobot IHSG di hari Jumatnya gitu. Oke, kalau berbicara soal arah investor asing sendiri, Mas Kiswoyo, sebetulnya kalau Anda menganalisa bagaimana kemudian proyeksi atau arah investor asing hingga pekan depan, kira-kira apa sentimen yang kemudian menopang selera risiko investor asing? Kalau kita lihat risiko investor asing itu sebetulnya mereka tuju adalah mencari growth, pertumbuhan dari ekonomi satu negara dulu. Indonesia kebetulan menarik, kayak berita hari ini kan Singapura itu memang meledak. Itu Amerika juga kemarin sempat meledak coronanya gelombang keduanya sampai rumah sakit penuh. Singapura juga, kalau kita kan gelombang keduanya sudah duluan nih ceritanya.
Dan kita sekarang malah sudah mulai menuju istilahnya open economy ya, artinya sudah pengetatan pembatasan sudah mulai berkurang sangat banyak, sudah mulai berusaha dinormalkan kembali. Nah sementara Singapura itu baru meledak, malah mau diketati lagi, Amerika juga meledak lagi gelombang kedua, sehingga orang-orang akan merasa wah ternyata Indonesia sukses gitu untuk dalam menangani corona, apalagi tingkat vaksinisasi kita sudah sangat tinggi juga kan. Nah itu diharapkan nanti adalah kita masih ada momen puncak pertumbuhan ekonomi di akhir tahun. Karena kalau kita tahu ekonomi kita itu ditopang oleh konsumsi dalam negeri, konsumsi domestik. Nah konsumsi domestik itu puncaknya ada dua. Puncak pertama itu Lebaran, itu sudah lewat. Dan masih ada puncak konsumsi kedua dalam setahun itu yaitu libur Natal Tahun Baru. Sehingga ini makanya saya lihat Pak Jokowi, pemerintah lagi berusaha mengencarkan terus vaksinasi. Harapannya dari target 200 juta orang, 70% sudah bisa divaksin dosis 2. Semua sebanyak 70%, supaya mungkin akhir tahun kita nggak ada namanya pembatasan pengetatan lagi. Jadi kalau open ekonomi diharapkan ekonominya tuh nanti bisa dipicu naik melalui konsumsi besar-besaran di puncak konsumsi Indonesia selama setahun ini ya, berada di libur Natal Tahun Baru biasanya di akhir tahun ini gitu. Artinya perkembangan penanganan pandemi kemudian juga pertumbuhan ekonomi ini masih dilihat oleh investor perkembangannya seperti apa. Betul. Kemudian Mas Kiswoyo, kalau berbicara soal terkait krisis utang Evergrande dan juga obligasi Amerika Serikat, sebetulnya seperti apa kemudian ini menahan ataupun menekan selera investor atau membatasi gerak indeks harga saham gabungan paling tidak? Ini saya lihat sebetulnya terlalu berlebihan ketakutannya. Karena kalau kita lihat memang kemarin awal-awal tuh dibilang kayak Lehman Brothers. Ingat itu dua hal yang berbeda. Lehman Brothers itu perusahaan utangnya gede tapi tidak ada asetnya. Beda dengan Evergrande. Evergrande itu adalah perusahaan emiten properti. Jadi kalau di Indonesia mungkin modelnya kayak Agung Sedayu ataupun Agung Podomoro. Jadi dia sendiri punya aset properti sangat banyak. Ada rumah, ada apartemen, ada mall juga. Dan ingat di Cina, nah itu ada peraturan yang tidak ada leverage. Artinya 1:1. Pada saat penerbitan surat utang, itu surat utangnya atau utangnya dia itu hanya boleh sebanding dengan aset dia. Artinya kalau aset dia 1 triliun, ya total utang dia hanya boleh 1 triliun saat itu. Memang saat ini dibilang asetnya lebih kecil ya, karena kan China juga sama ke Indonesia. Kena corona, ada pembatasan sana-sini juga dan sebagainya, pernah lockdown ketat juga mereka. Nah makanya harga propertinya turun. Tapi dengan adanya aset properti itu artinya kalau mereka mau menyimpan properti itu 2-3 tahun lagi setelah corona berlalu dan nanti harga properti kembali naik, harusnya mereka tidak ada masalah gitu. Jadi saya bilang ini adalah dua kasus yang berbeda. Lehman Brothers ibaratnya dulu Amerika bisa menggoncang dunia, ya karena tidak ada asetnya gitu loh. Kalau ini kan ada backupnya. Dengan kata lain, dia tidak bisa bayar utang, tinggal nanti bisa aja membagikan rumah atau apartemennya untuk sebagai kompensasi. Yaudah saya nggak bisa bayar utang, saya kasih di rumah atau apartemen kan gitu. 2 tahun 3 tahun lagi harga properti naik, otomatis tercover juga kan gitu. Dan saya lihat itu arahnya mungkin mau mengarah ke situ. Gitu. Kalau enggak mungkin pemerintah Cina bisa membentuk satu badan, itu beli propertinya dulu Evergrande, duitnya buat bayarin yang pemegang surat utang domestik dulu yang mungkin akan ditambahkan kan gitu. Kan kalau domestik kan otomatis rumah apartemen bisa dipakai juga kan sama mereka gitu kan. Gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda ya, karena saya bilang nggak usah ditakutin karena sebetulnya Evergrande masih asetnya banyak gitu. Oke, Mas Kiswoyo, kita masih berbincang soal penanganan pandemi di Indonesia. Kan vaksinasi juga sudah sangat masif dilakukan seperti itu. Kalau dengan progres yang seperti ini, vaksinasi yang kemudian sangat masif dilakukan ini, seperti apa Anda melihat progres atau impact-nya kepada saham-saham di sektor kesehatan misalnya di tengah percepatan vaksinasi ini? Untuk sektor kesehatan sih saya gini, kalau berkaitan dengan proyek pemerintah itu kita harus ingat Pak Jokowi ini punya satu prinsip, proyek-proyek pemerintah itu tidak boleh untung besar. Jadi sebenarnya kalau kita bicara dari sisi emiten ya mungkin mereka sudah untungnya tipis. Sama seperti proyek konstruksi, itu proyek perusahaan kontraktor BUMN, itu banyak mendapatkan proyek pekerjaan untuk konstruksinya proyek pemerintah, infrastruktur pemerintah. Tapi jangan lupa dibatasi lagi untungnya kecil, nggak boleh untung gede gitu kan. Jadi kalau saya lihat dari emiten farmasi saya sebetulnya efeknya ya kecil gitu, karena ya untungnya mereka dibatasin kecil gitu. Beda kalau misalnya emiten farmasi yang swasta yang mereka jualan vitamin gitu. Vitamin kan tidak diatur. Ingat yang namanya obat-obatan itu kan diatur sama pemerintah, ada head, harga eceran tertinggi. Itu kan sudah tidak bisa untung gede. Beda kalau jualnya vitamin C, vitamin E, vitamin D yang dibutuhkan sama kita kan, itu kan bebas, nggak diatur headnya gitu kan. Nah itu mungkin mau nggak mau emiten farmasi harus hanya bisa mendapatkan keuntungan yang besar itu adalah dengan mereka menjual suplemen vitamin, bukan dari obat-obatan yang berkaitan dengan corona ataupun dengan vaksinisasi ini untungnya masih kecil, dibatasi sama Pak Jokowi oleh pemerintah kita gitu. Oke, kemudian Mas Kiswoyo, kalau melihat pergerakan indeks pada hari ini di zona hijau, kira-kira besok ini akan seperti apa pergerakannya? Kemudian juga rekomendasi saham dari Anda.
Kalau besok mungkin harusnya masih hijau, mungkin itu saya bilang mendekati level 6.200. Terus kalau saham ini sebetulnya kita mulai dari sekarang harus mulai mencicil beli saham-saham untuk window dressing. Jadi jangan beli saham untuk window dressing itu di bulan Desember. Desember itu udah telat gitu kan, malah Desember itu waktunya untuk penjualan gitu kan. Ya salah satu saham yang menarik untuk window dressing adalah BBRI, itu bisa dibeli sekarang. Terus juga ada Bank Mandiri, terus juga ada Astra Internasional, Telkom, terus juga ada BCA. Itu masih boleh untuk beli sekarang lah untuk Indonesia, siapaan Indonesia. Mungkin juga nanti akan ada Rakisus, anaknya usahanya BBRI, yaitu BRI Agro. Itu salah satu yang menarik. Kebetulan hari ini ARB hari kedua kan. Kemarin ARB, hari ini ARB, kemarinnya 2 hari yang lalu itu sempat merah juga. Ini sudah mendekati bottom ya kalau saya untuk agro. Jadi menarik sih sebetulnya agro untuk dibeli. Karena saya lihat ini satu-satunya bank digital yang BUMN punya. Yang label bank BUMN digital itu satu-satunya agro. Jadi harusnya tahun depan prospeknya cerah banget untuk BRI, BRI Agro yang mungkin sudah mengganti nama jadi Bank Raya, itu RUPS kemarin. Terus ada yaitu Mandiri, BCA, Telkom, Astra. Itu menarik banget itu saya bilang. Beli dari sekarang untuk persiapan Indonesia di bulan Desember begitu. Ya, masih didominasi oleh sektor perbankan ya, Mas Kiswoyo. Terima kasih banyak atas analisis dari Anda. Kiswoyo Adijo, Head of Investment Deswara Gian Investa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Closing Bar.